Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Al-ayah amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita tidak bosan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali engkau tidak akan bisa menghitungnya. Semoga salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Teman-teman, Bapak Ibu guru yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak bosan karena pematerinya sudah berulang-ulang dari awal Ramadan, kemudian pertengahan Ramadan dan akhir Ramadan. Pagi tadi sudah 1 jam, kemudian sore ini ditambah lagi. Semoga ini menjadi bentuk majelis ilmu yang nilainya sama dengan majelis ilmu yang lain. Kemudian yang kita harapkan majelis ilmu ini membawa keberkahan buat pertemuan kita sore hari ini, buat acara buka puasa pada sore hari ini. Akan saya bagi jadi 2 item. Item yang pertama nanti sedikit kita membahas tentang salah satu buku Prophetic Parenting gitu ya, parentingnya para nabi, karena kita bergerak di bidang pendidikan. Nanti yang kedua kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 15 menit kedua kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doanya orang yang berpuasa indal iftar itu la yuraddu. Doanya orang-orang yang berpuasa saat berbuka, saat menjelang berbuka itu tidak ditolak. Makanya dimanapun tempat, biasanya di masjid-masjid itu kita melihat orang-orang banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini santai saja Pak, nanti kalau emang ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung saja bisa ditanyakan. Di antara bentuk amal jariah kita itu diantaranya adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa dimanfaatkan dengannya oleh banyak orang. Jadi ketika kita nanti sudah memasuki dewasa, kemudian masa tua, habis tua pensiun, habis pensiun kemudian kita wafat. Apabila yang mati sama wafat, kita insya Allah termasuk orang-orang yang nanti akan wafat. Wafat itu artinya udah menyelesaikan tugas di dunia, pindah kepada dunia baru namanya akhirat. Sebelum di akhirat kita di barzakh dulu, gitu ya. Jadi kita akan wafat, dan yang ketika sudah wafat masuk ke perjalanan kehidupan akhirat, maka la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat atau tidak ada nilainya malun, harta, dan seterusnya.
Yang punya mobil, mobilnya nggak bisa masuk kuburan. Ya di depan kuburan saja mungkin kemudian membawa saudara-saudara kita, tapi tidak bisa kemudian mobil itu masuk kuburan. Ada bisa mobil yang bisa masuk kuburan, mobil yang diwakafkan untuk perjuangan. Nah itu bisa mobilnya masuk kuburan. Yang punya motor, motornya nggak bisa kita masuk kuburan. Tapi insya Allah dari asar-asar majelis-majelis kita setiap hari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan yang kita niatkan dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, imanan wa ihtisaban, insya Allah itulah yang nanti akan bisa kita rasakan hasilnya. Sholat duha kita selama bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu akan menjadi pahala dan akan bisa kita petik hasilnya di yaumil akhir. Di antara bentuk amal jariyah itu di antara ciri-cirinya adalah bahwa jariyatun itu artinya mengalir. Makanya ada istilah jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir, tajri, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi amal jari itu amal yang walaupun orangnya sudah wafat, walaupun dianya sudah tidak bisa beramal, tapi pahalanya tetap mengalir. Dan kita harapkan ilmu yang kita ajarkan di sekolah ini menjadi salah satu ilmu yang kemudian menjadi amal jariah kita. Walaupun nanti kita sudah wafat, tapi siswa-siswa kita, murid-murid kita mengamalkannya di kehidupan mereka, diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada anaknya lagi, maka itu bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Amin Allahumma amin. Dan inilah yang seharusnya mari kita sama-sama naik kelas. Kalau dulu bisa jadi motivasi besar mengajar itu adalah karena kehidupan dunia yang memang itu wajar bagi kita manusia hidup di dunia. Tapi setelah Ramadan ini kita sudah digembleng di madrasah Ramadan, harapannya kita naik kelas sedikit, bahwa tujuan inti daripada itu kita ingin bisa mendapatkan amal jariah yang terus mengalir, yang terus mengalir, ya, yang terus mengalir. Itulah salah satu motivasi yang bagi umat yang berislam atau beriman itu menjadi motivasi yang lebih utama, karena keyakinan kita wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik bagi orang-orang yang beriman, bagi pandangan, bagi keyakinan orang-orang yang beriman, minal ula, dibandingkan kehidupan yang di dunia ini. Di antara bentuk yang saat ini boleh atau sama-sama mari kita kaji, mari kita sama-sama bersamai, ternyata mengajar atau dalam hal ini memberikan pendidikan itu sudah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan zaman para sahabat, zaman para nabi itu memberikan beberapa pelajaran penting yang dijadikan dasar-dasar dalam mendidik. Ini buku dikarang oleh Dr. Muhammad Nur Abdul Hafid Suwaid tentang prototip parenting, membahas tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita berdasarkan contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ini masuk ke bab 8. Semoga ini tahun depan juga bisa dipakai mendampingi Riyadhus Shalihin gitu ya. Bisa dipakai mendampingi Riyadhus Shalihin, ini bisa dijadikan pembahasan. Salah satu di antara bentuk daripada pendidikan itu adalah memberikan hukuman. Nanti ini boleh share nih, teman-teman boleh share. Saya punya waktu masih ada 15 menit. Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dasar daripada memberi hukuman adalah ma'u'tiya ahlu baitin ar-rifqa illa nafa'ahum wala muni'uhu illa darrahum. Tidaklah suatu keluarga, suatu komunitas, suatu sekolah diberi kelembutan, siswanya diberi kelembutan, anaknya diberi kelembutan, anggota keluarganya, anggota sekolahnya diberikan kelembutan,
melainkan akan memberi manfaat pada mereka apapun bentuknya. Ini sumber daripada kebaikan atau sumber daripada manfaat adalah kelembutan. Dan tidaklah sebaliknya, apabila seorang ahli keluarga, kemudian anggota sekolah, anggota kelas diberikan sebaliknya bukan kelembutan, maka akan memberikan madharat kepadanya. Ini hadis sahih. Al-Hadis Sahihah nomor 947 dari Bukhari dan Muslim. Dasar daripada memberi hukuman, satu, harus berdasarkan kasih sayang. Yang kedua, hadis yang kedua, li ayyu'addibal abu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in. Nabi SAW bersabda, seorang orang tua yang memberikan hukuman kepada anaknya, yang menghukum anaknya, itu lebih baik bagi si anak daripada memberinya sedekah satu sok. Ingat, memberi hukuman yang pertama landasannya harus landasan kasih sayang. Yang kedua, memberi hukuman itu dengan dasar karena siswa, karena anak melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh menghukum kalau tidak melakukan kesalahan kemudian diberikan hukuman. Itu namanya apa? Zalim. Namanya zalim. Anak nggak salah dihukum, namanya zalim. Siswa nggak salah dihukum, namanya zalim. Termasuk yang setengah zalim itu ketika anak belum dikasih tahu dihukum, gitu nah. Dihukum itu terus setengah kezaliman. Makanya salah satu nanti termasuk di antara cara-caranya itu yang pertama adalah dia, kalau Umar bin Khattab itu biasa menggantung cemeti, cambuk itu di tembok. Ketika ditanya dari Ibnu Abi Dzar, kenapa Umar bin Khattab kemudian menaruh cambuk itu di tembok? Satu, memberikan gambaran dan memberikan sosialisasi kepada anaknya, kalau engkau melanggar, siapapun melanggar, maka cambuk inilah yang akan